Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua Bu, nihil. Alhamdulillah semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kita terus bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sekarang seksi kerohanian, Agus silahkan untuk bisa memimpin doanya. Siap Ibu. Mari berdiri semua teman-teman. Sebelum mulai kita baca doa dulu. Baca doa mulai. Selesai. Silakan duduk. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini anak-anak? Semangat Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan ice breaking dulu. Gimana? Mau tidak? Biar tambah semangat lagi. Oke, nah Ibu akan menyanyikan. Boleh Bu. Kalau Ibu nyanyikan, kalau kau suka hati bilang IPS, kalian bilang IPS ya. Nah, terus nanti kalau udah penutupannya, Ibu bilang IPS, kalian jawab it's the best. Gimana? Ngerti? Oke ya. Bu. Kita mulai ya. Kalau kau suka hati bilang IPS, IPS. Kau suka hati bilang IPS, IPS. Kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang IPS, IPS. Banget ya. Oke, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, ini Ibu mau menanyakan, masih ingatkah kalian dengan pelajaran materi yang sebelumnya? Tentang apa itu? Ayo, tentang apa? Interaksi sosial Bu. Tentang lembaga sosial, ya. Nah, tentang lembaga sosial. Sekarang di dalam lembaga sosial itu terdapat lembaga apa saja? Coba sebutkan. Ada 5. lembaga keluarga, Ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, Banyak ya, itu ya. Ada lembaga politik, ada lembaga agama, ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan. Nah, sekarang materi yang kita pelajari hari ini, kita menyebut lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga. Sekarang Ibu akan melihatkan PowerPoint-nya, mempresentasikan apa itu lembaga keluarga. Sudah nampak? Ada Bu. Sekarang kita pelajari yaitu tentang lembaga sosial, interaksi sosial dan lembaga sosial dengan submateri pokoknya yaitu lembaga keluarga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan KD-nya apa, yaitu tentang menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap ekonomi sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dan selanjutnya 4.2 ini menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Selanjutnya, di sini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu menelaah pengertian lembaga keluarga menurut para ahli dengan benar. Yang kedua, menganalisis fungsi-fungsi lembaga keluarga dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran lembaga keluarga dalam meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarga dengan baik dan benar. Yang keempat, menyusun laporan tentang hasil telaah mengenai lembaga keluarga dengan baik dan benar. Yang juga di sini akan menyusun laporan tentang hasil telaah mengenai lembaga dengan baik dan benar, mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang lembaga keluarga dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Ini ada lembaga keluarga, yaitu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Gilis 1983 ini menjelaskan keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks
dan atribut yang dimiliki, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai sebagaimana individu. Dan menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Nah, di sini ada keluarga inti, keluarga kompleks. Yang mana keluarga inti ini terdiri ayah, ibu, adik, kakak, seperti ibu yang tadi. Itu adalah keluarga inti, maaf. Dan keluarga kompleks itu terdiri ada ayah, ibu, anak, sepupu, kakek, nenek, tante, dan om. Ini adalah peta konsep fungsi lembaga keluarga. Di sini ada fungsi agamanya, fungsi sosial, cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi. Nanti kita akan bahas satu persatu di fungsi lembaga keluarga. Pertama, fungsi lembaga keluarga ini yaitu fungsi reproduksi atau biologis. Yang mana di sini keluarga mempunyai fungsi reproduksi yang artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, tuh selanjutnya itu ada fungsi protektif. Yang mana fungsi ini salah satu alasan untuk membentuk sebuah keluarga adalah untuk mendapatkan keturunan dan perlindungan baik secara fisik maupun psikologis. Di dalam fungsi ini keluarga bisa memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarganya. Dan di sini fungsi ekonomi berperan penting dalam kehidupan keluarga. Hal ini karena ekonomi adalah aspek pendukung utama bagi kelangsungan hidup para anggotanya. 4. Fungsi sosialisasi. Yang mana fungsi sosialisasi ini keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer, di mana lingkungan keluarga anak dilatih dan perkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Kelima, fungsi afeksional. Yang mana fungsi afeksional ini adalah sangat membutuhkan kehangatan perasaan dari orang tuanya, karena ikatan batin antara anak dan orang tua sangat tinggi. Contohnya dengan memberikan kasih sayang kepada anak tanpa membeda-bedakan, seperti fungsi pengawasan sosial. Yang mana fungsi ini pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan lain-lain. Yang ketujuh, fungsi pemberian status, yang mana di sini melalui lembaga perkawinan seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di dalam masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Yang kedelapan adalah fungsi religius. Nah, ini fungsi religius di sini artinya keluarga juga berkewajiban dalam mengajak anak serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai dengan keyakinan yang dianut. Yang terakhir adalah fungsi rekreatif. Yang mana fungsi rekreatif ini, sebuah keluarga tidak harus selalu merayakan pesta atau berekreasi di luar rumah, namun bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Fungsi ini lebih kepada rekreasi yang dapat dirasakan dan dihayati seluruh anggota keluarga. Nah, di sini peran lembaga keluarga dalam meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Nah, orang tua di sini dianya itu akan memberikan pendidikan kepada anaknya, kedekatan ayah dan ibu juga dengan anaknya jelas memberikan pengaruh yang paling besar dalam proses pendidikan akhlak dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya. Karena ikatan ibu bapak dengan putra putrinya adalah lebih kuat. Nah, ini LKPD-nya. Nanti kalian bentuk kelompok. Nah, ini diskusi yang pertama. Ini nanti ada diskusi kelompok pertama, diskusi kelompok kedua, diskusi kelompok ketiga. Yang mana nanti akan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya dari setiap masalah yang ada di gambar tersebut. Masalah yang pertama yang terjadi pada gambar di atas. Yang kedua, apakah penyebab terjadinya masalah tersebut? Yang ketiga, bagaimana solusi atau cara mengatasinya? Ya, paham ya anak-anak ya?
Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Gimana? Sudah selesai, anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Saya Bu. Oke, yang pertama yang ada di dalam Ya, saya mau mencoba menjawab dari hasil kelompok kami. Yang pertama, masalah apakah yang terjadi pada gambar di samping, yaitu orang tua sibuk dengan gadgetnya masing-masing saat bersama dengan anaknya. Yang kedua, apakah penyebab terjadi masalah tersebut? Proses pembelajaran anak akan terganggu dan bagi anak yang sudah terlalu kerap kesal karena orang tuanya yang terlalu sibuk dengan ponsel. Kemampuan untuk memunculkan emosi negatifnya pun bertambah. Contohnya suka berbohong, suka mencuri, melakukan tindakan bullying, dan membuat onar. Krisis percaya diri dan menganggap dirinya kurang berharga di mata orang tua mereka. Anak merasa diabaikan, cemburu dengan gadget orang tua, dan merasa tidak lebih berharga dari gadget. Yang ketiga, bagaimana solusi atau cara mengatasinya? Yaitu sudah saatnya orang tua mengubah kebiasaannya main gadget dengan melakukan kegiatan bersama sehingga terjadi interaksi antara orang tua dan anak, dan sebaliknya bagi waktu dengan cepat. Ketika sedang bersama anak, maka curahkan perhatian untuk anak dan tinggalkan gadgetnya. Itu Bu hasil kelompok pertama. Ya. Sekarang kelompok yang kedua, siapa yang mau memaparkan diskusinya? Ya, Herman silahkan. Ya, yang kelompok 2 yaitu masalah apa yang terjadi pada gambar di samping, itu hilangnya perilaku sopan santun terhadap orang tuanya. Terus apakah penyebab terjadinya masalah tersebut? Kurangnya interaksi yang kurang bersosialisasi dengan lingkup tontonan yang dilihat dalam apa misalnya menonton video atau YouTube lalu orang tuanya sehingga dapat menimbulkan protes kepada orang tuanya. Terus bagaimana solusi? Orang tua harus memberikan contoh yang baik pada anaknya, saling menyayangi satu sama lainnya, selalu tanamkan ilmu agama pada anaknya. Iya, betul sekali, tepat sekali, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2 yang diwakili oleh Herman. Mempresentasikan dari kelompok pertama adalah Oke, seorang anak kecanduan game online. Kemudian komunikasi yang kurang maksimal antara anak dengan anggota keluarga, khususnya orang tua. Pengawasan orang tua yang kurang pada anak. Kesalahan pola asuh dari orang tua pada anak. Game baru selalu dimunculkan sehingga anak mulai penasaran dengan permainan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, membatasi waktu untuk bermain game, mencari hobi baru misalkan les, bermain, musik, melukis, atau membaca buku. Mengajak anak untuk melakukan hal yang tidak membosankan seperti menyapu halaman, menyiram bunga bersama-sama, menceritakan dampak negatif jika sering bermain game. Misalnya mata akan cepat rusak, badan akan semakin kurus karena tidak ingat makan. Saja Ibu. Iya, sekali tepat ya. Dari materi kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya, keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui peralihan darah, adopsi. Hubungan keluarga adalah membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dalam beretika, moral, dan akhlaknya, Bu. Ibu akan tambahkan ya, menurut Mila seperti itu. Nah, Ibu tambahkan di mana lingkungan keluarga ini harus juga memberi dan menyiapkan pendidikan untuk anaknya agar menjadi generasi penerus yang mendidik, yaitu menjadi jenjang pendidikan itu supaya anak bisa berkembang lebih baik lagi, pribadi anak bisa berjiwa sosial, bersikap yang beradab dan terampil dalam skillnya. Dan di sini dianya itu kalau lingkungan keluarga penanggung jawab utama terhadap pertumbuhan fisik, jasmani, dan rohani anak melalui ilmu mendidik dan membimbing putra-putrinya supaya lebih lebih cerdik lagi, lebih berakhlak. Gimana perasaan kalian hari ini dengan pelajarannya? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian juga nanti kerjakan soal yang ada di yang Ibu share di grup itu evaluasi, ada 5 soal, tinggal kalian kerjakan lagi di rumah karena sudah mau istirahat, pelajaran IPA lagi ya lepas ini kan. Jadi Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.